بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واستغفروه بكرة وأصيلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwana hawal rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat, hidayah, inayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari kita dapat duduk di tempat yang insyaallah penuh barakah, tempat yang penuh dengan kenangan, tempat yang dimana Allah menurunkan rahmat-Nya, tempat di mana Allah memilih salah satu kekasihnya untuk meneriakkan asmanya di sini. Dan bumi ini, lantai masjid ini, nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka, saya dan antum semuanya pernah duduk di sini menyatukan hati dan pikiran kita kepada Allah bersama guru kita, meneteskan air mata karena takut, berharap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar harapan kita kepada Allah, sebagaimana Allah telah kumpulkan kita pada malam yang barakah ini. Allah kumpulkan kita nanti di dalam surganya bersama guru kita Alim Rabbani Al-Muya Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hidwan dan Syekhana Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan, insyaallah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan ahwat rahimani wa rahimakumullah, benar banget tadi apa yang disampaikan oleh akhina al-kiram Al-Habib Ali Haidar. Saya biasa manggil beliau dengan kalimat adinda. Biasanya Habib Haidar manggil saya itu kakanda, adinda dan kakanda, karena guru kita kalau manggil abangnya kakanda, kalau manggil yang di bawahnya dengan kalimat adinda, sehingga kami ingin melestarikan hal itu semua. Pertama-tama saya mengucapkan mabruk untuk akhina al-kiram, adinda tercinta Al-Habib Ali Haidar Farmadi Al-Hidwan. Kita doakan kepada Allah semoga beliau diberikan umur yang panjang dan barakah, dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang akan mengganggu fokus beliau untuk berjalan kepada Allah dari dalam maupun dari luar, dijadikan sebagai pemimpin yang dapat selalu sabar dan tabah membawa ikhwan ahwat yang ada di Pontianak untuk selalu setia, cinta kepada guru kita, cinta kepada baginda Rasul, untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita mengadakan acara haul Sayyidah Fatimah yang mendapatkan julukan Al-Batul. Al-Batul adalah satu orang yang dijaga oleh Allah hatinya dan dijaga oleh Allah tubuhnya. Karena saking sucinya dia dinamakan Al-Batul. Sayyidah Fatimah tidak pernah hamil. Sayyidah Fatimah tidak pernah mengeluarkan darah. Itulah
Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah walaupun mungkin di sini yang perempuan banyak namanya Fatimah, tidak akan pernah sama dengan Sayyidah Fatimah bintu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah tidak pernah haid. Waktu melahirkan tidak keluar darah. Yang kita jatuh luka keluar darah. Sayyidah Fatimah tidak pernah mengeluarkan darah. Sayyidah Fatimah dipanggil, diberi julukan dengan kalimat as-Zahra, yang selalu wangi, yang selalu harum, sikapnya harum, tingkah lakunya harum, tutur katanya harum. Apa yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah menyebarkan kewangian untuk orang-orang yang di sekitarnya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, khususnya para wanitanya, dapat mencontoh dan meneladani Sayyidah Fatimah, yang mana Sayyidah Fatimah adalah wanita penghulu ahli surga. Semua anda para akhwat akan dipimpin oleh Sayyidah Fatimah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengadakan juga acara haul akbar Syekhana al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan yang ke-44. Semua sesuai dengan rencana. Saya berangkat dari Sumeneb sesuai dengan rencana. Apa yang diucapkan oleh Habib Haidar sesuai dengan rencana. Cuma hanya 5% yang tidak sesuai dengan rencana. Apa itu Habib? Tiba-tiba disuruh pegang ini. Ini tidak sesuai dengan rencana pembahasan. Saya ingin menemani. Saya ingin ikut merayakan. Walaupun saya sudah merayakan di Sumeneb, saya bilang kurang. Saya ingin tetap sama-sama Habib Haidar di sini. Abang akan datang. Abang pasti datang. Ya abang saya datang. Udah datang dikasih. Biasanya kan dikasih kado. Ini dikasih. Ada pilihan. Ikhwan ahwat rahimakumullah. Saya dan Habib Haidar, kami berdua berusaha untuk selalu menjaga apa-apa saja yang telah diwariskan oleh guru kita kepada kita semua. Khususnya di dalam bab cinta. Kita harus selalu menyatukan hati dan pikiran kita kepada Allah. Untuk selalu berpegang teguh kepada satu guru. Untuk selalu mengajak saudara-saudara kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di acara ini, acara haul, salah satu cara untuk memupuk, menjaga persaudaraan ikhwan dan akhwat semuanya, untuk tetap berada di dalam satu garis yang sama, di dalam satu rasa cinta yang sama, di dalam tarekat Naqsyabandiyah Qur'ani. Ikhwan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Syarat untuk menjadi mursyid ini sulit. Jadi syarat untuk menjadi mursyid ini sulit. Alim Rabbani Abu Al-Habib Habib bin Musa bin Hidwan ini sudah teruji oleh waktu. Syekhana Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan juga sudah teruji oleh waktu. Antum ini semuanya, saya katakan antum ini adalah wali min awliyaillah. Antum ini adalah wali-wali Allah. Habib bilang jadi wali. Iya. Habib jangan asal Habib ngomong wali. Enggak, saya tidak asal. Memang dalilnya Habib ada kan? Banyak saya dalilnya. Apa coba
Habib dalilnya. Pengen tahu kami? Bangga kami jadi wali. Makanya Tuhan tunjuk ini ada wali. Bisa dapat ini wali. Terus heran kan wali. Lu kok heboh sama wali yang di luar sejak dunia wali kok. Nih, saya kasih tahu. Apa sih arti wali? Wali ini orang yang dicintai oleh Allah. Wali itu orang yang selalu dekat dengan Allah. Itu wali. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di kanan tuh setelah ngambil wudhu, antum doa ya Allah. Allah itu, ya Allah ampuni dosa-dosaku untuk keluarnya dari akhirnya kita basuh dari wudhu. Allah Ta'ala mengatakan Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Artinya dikala antum berwudu, kemudian wudunya antum diterima oleh Allah, dikala antum membaca istighfar, kemudian satu istighfar yang antum diterima oleh Allah, antum adalah wali min awliyaillah. Antum adalah wali-walinya Allah. Antum walinya Allah. Inna Allah berwali wa yuhibbul mutatahhirin. Aku wali. Udah tahu ya? Udah tahu kan aku wali? Jadi tak usah heran kalau ada wali-wali yang dibuat. Ada wali. Dia wali. Ada wali. Cuma walinya kita ni wali kecil. Saking kecilnya tak nampak. Kita ini wali kecil, saking kecilnya. Tak masalah yang penting kan wali. Dan hebatnya kita punya guru-gurunya kita wali yang keras. Apalagi yang mau kita cari? Apalagi yang mau kita harap? Inna Allah yuhibbut tawwabin wa mutatahhirin. Allah suka tawwab yang membaca istighfar. Makanya awal di dalam zikir kepada Allah adalah pembacaan astagfirullah wa istighfar. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulub. Udah langsung astagfirullah. Allah suka sama istighfar. Sehingga ada satu wali Allah mengatakan apa? Jika andainya aku mengetahui dari semua bacaan istighfar itu satu saja diterima oleh Allah, satu saja dari semua bacaan istighfar yang 25 kali, satu saja yang diterima oleh Allah, maka wali tersebut akan mengundang seluruh orang pengkhianat ini dan dijamu untuk makan. Saking senangnya. Kenapa? Karena kalau sudah diridhai oleh Allah, maka semuanya akan ridha kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah meletakkan keridhaannya di dalam kebaikan. Allah meletakkan keridhaannya di dalam kebaikan. Makanya jangan pernah menganggap hal yang sepele, karena bisa jadi di dalam hal yang sepele itu ada ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit malas datang ke khojakan, datang ke majlis, datang ke cuma duduk ya remeh. Tapi di situ ada ridhonya Allah. Maka setiap langkahnya Anda dihitung pahala oleh Allah. Di dalam tingkah lakunya Anda, nafasnya Anda, ucapannya Anda dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu wali, wali ini takkan membentuk. Dan rata-rata yang diangkat jadi walinya Allah ini tengah malam. Tidak ada cerita diangkat wali itu siang-siang, tidak ada. Kecuali wali kota ya. Wali kota diangkat siang tapi malam. Kalau wali Allah pasti
Mana? Habib kau tahu? Kita kan sama. Antum wali, anakku wali. Wali yang kayak gimana Habib? Kami tidak tahu kami ini wali Habib. Memang jenis-jenisnya wali ini banyak. Salah satunya ada orang dirinya itu wali. Ada tahu dirinya wali. Ada orang yang tahu dirinya wali dan orang lain tahu dirinya wali. Jadi gampang ini. Saya ini wali dan saya tahu saya ini wali dan orang lain pun tahu bahwa saya ini wali. Ada orang tahu dirinya wali, tapi orang lain tidak tahu bahwa dirinya wali. Ada lagi wali yang dirinya wali, tapi dia tidak tahu bahwa dia wali. Anak sama itu di golongan ketiga. Itu wali, tapi tak tahu bahwa dirinya kita wali. Tak tahu gitu. Memangnya ada siapa nama wali yang tidak tahu bahwa dirinya itu wali? Namanya goblok. Nah, ini Indonesia dirubah namanya menjadi baklul. Bukan, namanya goblok. Nama aslinya itu goblok, bukan baklul. Cuma kita mengatakan kepada orang itu baklul itu sebenarnya doa. Mudah-mudahan kau ini jadi wali. Gimana ceritanya Habib? Imam ini ya. Ini kalau ikhwan yang undang, saya tinggal taruh ini selesai ceramah. Kalau kena saudaranya sekali begini, harus mau lanjut. Ada salah satu orang laki-laki namanya Buhlul. Buhlul ini selalu dianiaya sama istri, disakiti sama istri, disuruh nyuci, disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh jaga anak. Ada yang bagian kewanitanya itu. Disuruh masak, ngepel, nyapu, semuanya dikasihin sama Buhlul. Kesel Buhlul ini. Sehari oke lah, setahun 2 tahun ini. Kata Buhlul, ini istriku kayak apa? Nggak kuat juga saya. Lambat sedikit pulang dari rumah, dari luar dimakan. Cuci sama, ngepel, nyapu. Akhirnya setelah sekian tahun dengan kesabaran yang kuat, akhirnya Buhlul pun tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh istri. Kata Buhlul, sekali lagi kau marah, awas. Emangnya sekali lagi kau marah, akhirnya Buhlul lambat pulang. Lambat dimarahin sama istrinya. Ini laki-laki kayak apa sih? Wah, udah. Nah, lo perempuan. Perempuan ini ahli sirah. Jika kita laki-laki melakukan suatu kesalahan, maka dia tidak akan pernah melupakannya. Walaupun kejadian itu 20 tahun yang lalu. Itu hebatnya perempuan. Jadi kalau Anda ingin mencari ahli sirah, ahli sejarah yang tidak akan pernah melupakan tentang sejarah, maka teguhlah kepada perempuan. Iya. Bang, udah 20 tahun dah bang, kita kawin nih bang. Dari dulu kau nggak ngajak aku jalan-jalan ke Surabaya, gini tak pernah jadi-jadi. Aku 20 tahun dia tahu, masih diingat sama dia. Berat sama perempuan ini. Akhirnya Buhlul disuruh nyapu, disuruh ini, mampu Buhlul. Kata Buhlul, dikemaskan bajunya, diikat pakai sarung, dipikul sama Buhlul. Mulai sekarang, aku mau keluar dari rumah ini. Dan kuat aku dari mana sama Buhlul. Tingkah laku kau ini, kejam yang kau ini, ngamuk aja kau ini. Tak pernah, aku keluar.
Akhirnya buhlul istrinya dibiarkan keluar. Kalau udah keluar keluar, tak peduli aku kau keluar mulut. Jalan. Akhirnya karena udah hampir malam, dia nyari tempat berteduh. Ditemuinya ada gua. Akhirnya dia berteduh di sini. Lagi masuk, tiba-tiba ada satu orang yang di dalam gua itu sudah bercambang, rambutnya panjang, kemudian duduk bersih. Lagi duduk, Mbah Buhlul masuk, tiba-tiba laki-laki ini mengangkat tangannya. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan yang memberikan segala macam rezeki kepada setiap hamba-hamba. Demi kemuliaan salah satu makhlukmu yang bernama Buhlul, ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Turun, terkejut Buhlul. Ya, nama aku ya itu putih. Akhirnya dicolek lagi. Dan subhanallah, makanan semua hidangan makanan ada di sini. Ditanya sama Buhlul, wahai fulan, iya, ngapain lagi separuh makanan dari lagi itu? Aku ini tawassul. Aku bertawassul kepada Allah untuk diturunkan satu makanan hidangan dari langit dengan salah satu nama kekasih Allah. Jadi antum kalau punya hajat, jangan pakai nama kita, pakai nama guru kita. Ya Allah, ya Rabbi, hamba punya proyek ya Allah, mau melobi proyek ya Allah dengan keagungan nama guru hamba ya Allah. Alim Rabbani Al-Habib Habib Al-Habib Muhsin bin Ali Ridwan, mudahkan ya Rabb. Yang awalnya sulit akan jadi mudah. Tawassul pakai nama guru. Tawassul anaknya yang ulangan. Ya Rabb, mudahkanlah ulangan anak hamba, jadikan anak hamba ranking 1 ya Allah, walaupun malas belajar ya Allah. Jawabannya kan AB. Nanti malaikat gerakannya sebutannya itu. Maklum orang penting lagi ceramahnya telepon, kita abaikan. Kita lanjutkan lagi. Ditanya bagaimana tuh? Dia katakan, aku menemukan satu nama yang dicintai oleh Allah. Dia kekasihnya Allah sehingga aku bertawassul dengan namanya. Jadi antum tiap hari dapat makanan dari iya. Dengan yang bernama itu iya. Wah, saya baru 1 tahun 2 tahun. Ada yang lebih hebat lagi di dalam. Masuk lagi dia di dalam. Buhlul ini masuk dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang lebih tua lagi. Antum sudah berapa lama di sini? Saya 10 tahun. Lu kok bisa antum selama ini 10 tahun? Antum udah pernah loh, udah pernah. Lalu bagaimana caranya antum makan? Aku tinggal mengangkat tanganku maka turun hidangan dari langit. Ah, tidak mungkin Cobalah diangkat. Ya Rabb, turun ini. Ya Rabb, demi kemuliaan salah satu makhlukmu yang bernama Buhlul, turunkan makanan dari langit. Turun tambah terkejut Buhlul. Aduh, ini nama aku Beri. Tambah yakinlah dia, kayaknya benar. Ini aku. Pede, yakin bahwa namanya agung, yakin bahwa namanya mempunyai kekerawatan, maka Buhlul pun pulang lagi ke rumahnya dengan pede. Kau ini aku wali. Dipegang deh. Apa? Bajunya. Jalan pulang. Hampir nyampe di depan rumahnya, istrinya udah nunggu. Buhlul, kata istri. Buhlul, ngapa kau balik? Macam-macam. Kemudian istrinya bilang, Buhlul, apakah karena ada 2 orang yang mengangkat tangannya untuk diturunkan hidangan dari langit kemudian langsung turun di hadapanmu? Dengan rasa bangga itu kau akan kembali ke rumah ini. Terkejut Buhlul ini.
Dari mana kau tahu? Pangkatku di sisi Allah lebih tinggi dari pangkatmu. Pangkatku di sisi Allah lebih tinggi darimu. Oleh karena itu, wahai para suami, kalau bini kita sudah nak kamu, mungkin bisa jadi. mungkin bisa jadi dia adalah salah satu dari walinya Allah yang lebih tinggi pangkatnya dari kita. Ya, tidak usah banyak-banyak ini. Ini nyari bahan. Alhamdulillah ketemu. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan mudah merasa bangga kepada orang lain. Banggalah kepada diri kita. Jika Anda mempunyai hajat, gunakan nama guru kita untuk meminta kepada Allah. Antum adalah wali-walinya Allah, dan antum adalah murid dari walinya Allah. Jangan karena satu atau lain hal mudah kita tergoyah. Antum kalau tidak tahu, antum kalau melihat sesuatu yang berbeda, tanya kepada yang tahu. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Nanya sama yang tahu. Jangan kamu bilang kayaknya ini. Jangan. Nanya sama yang tahu. Dan saya mau menjelaskan sedikit. Saya kepada orang-orang yang mengatakan saya megang rahasia Ustaz, saya tahu dengan rahasia Ustaz, saya orang yang pertama kali jadi yakin. Saya orang yang menyadari saya tahu rahasia Ustaz, biasa jalan sama saya cerita anak megang banyak rahasia Ustaz. Kedap pembohong orang itu. Walaupun dia memang tidak hidupnya sering berjalan bersama kita, kadabi. Kenapa? Tidak ada satu orang yang lebih mengenal pada diri orang tersebut kecuali dari keluarga. Tidak mungkin. Yang lebih kenal kepada orang tersebut pasti keluarganya, istri, anak, saudaranya, pamannya dan sebagainya. Itu yang lebih kenal kepada. Jadi kalau ada yang orang cuma apalagi rahasia itu diceritakan. Mentang-mentang Latifah 2, 3, 4, 5. Kalau ke anak, kalau ke saya, karena mungkin saya sudah banyak membaca tentang kitab-kitab. Yang Latifah 5, 6 kata siapa? Dan yang saya baca di kitab. Tentu kalau ingin tahu diri wali yang bukan atau latifahnya, artinya misalnya yang ini anggap latifah 3, ya, ini latifah 3, ini latifah berapa ya? Oke lah 1. Ini latifah 3, ini latifah 1. Yang latifah 1 kepingin ketemu dengan yang ini latifah 3. Dia pikir, ini cara praktis juga. Antum pikir sebut. Aku lucu ya. Ya Allah, saya mau ketemu dengan Yahmad. Anggap Yahmad, Hidayat, Ibrahim. 3 orang. Tapi kan lebih banyak 3. 1, 2, 3. 3. Tapi Allah ingin ketemu sama Yahmad, Hidayat, Ibrahim yang udah lebih banyak 3. Itu oleh Allah tiba-tiba kan digerakkan. Ya, digerakkan. Tidak ada tanpa alasan apapun datangkan itu. Kenapa? Frekuensinya sama. Saya udah tes. Saya coba ini. Putar tasnya. Pakai pinggir sama si bulan. Jangan gitu. Ada yang bermasalah. Saya pikir saya ya. Saya ubah lagi. Satu lagi pikiran, besoknya coba lagi, besoknya sampai 1 bulan. Datang. Dan jika itu memegang rahasia itu biasanya umurnya tidak ada.
Orang yang megang rahasia dulu itu biasanya umurnya tidak panjang. Kenapa? Rahasia akan tetap menjadi mahal kalau rahasia itu tidak terbongkar. Sama kayak sulap. Sulap itu nampak hebat dan keren karena triknya itu memang tetap jadi rahasia. Saat caranya triknya itu terbongkar, maka rahasia itu menjadi angkanya nol. Bisa dipahami ya? Kalau guru memberikan satu rahasia kepada antum, kemudian antum ini keluarkan, maka nilai rahasia itu menjadi nol. Jadi kalau ada di ekor-ekor ini bentar-bentar, anak tahu rahasia anak tahu, ada dia menjadikan nilai yang guru taruhkan kepada dia menjadi nol. Seperti itu. Jadi tidak usah ini lihat. Ada ikhwan kita di bagian Kalteng sana. Dia memegang rahasia itu. Dia memegang rahasia. Waktu zaman gurunya kita ada, dia udah sadar, tapi ingin menceritakan. Belum nyampe untuk diceritakan kepada guru kita, kepada gurunya sendiri, kepada guru kita. Allah cabut nyawa. Kenapa? Kata guru kita, orang ini mau datang kepada saya mau menceritakan tentang rahasia yang disyakar maksudnya. Rahasia yang disyakar, lalu Allah dijadikan barang tersebut tetap menjadi rahasia dan tidak dibongkar kepada siapa. Dan tidak dibongkar kepada siapa. Jadi kalau ada ekor-ekor itu punya rahasia ustaz, dan jangan terus. Jadi kalau belum ada punya rahasia ustaz, umurnya 70 tahun belum buat. Dan rata-rata ahli zikir pasti punya penyakit jantung. Rata-rata. Dan matinya pasti mendadak. Kenapa? Jantung ini kalau antum menarik nafas, Allah dipukul kan? Itu setelah 2-3 kali tarikan nafas itu minyak dan itu ngompak. Kalimat Allahnya dipompa. Sama halnya kalau ada pipa kecil, mesinnya besar, disemprotkan, apa yang terjadi? Pipanya pecah. Itu yang dikatakan pecah pembuluh darah. Jadi kalau ada ikhwan kita umur 60-70 udah ubah, tidak ada penyakit jantung, berarti waktu dirinya dia ada nahan nafas. Saya bisa sendiri. Kalau nahan nafas pasti jantungnya bermasalah, pasti. Ada yang buat ubah. Iya, dan itu ada di dalam kita. Saya bukan mengada-ada. Itu ada di dalam kita. Itu ada di dalam kita kok. Jadi orang kalau pas narik nafas bikin dia ada nafas, tidak berpikir apa jadi jantung. Orang yang narik nafas pasti dia punya jantung. Atau wafatnya serangan jantung. Nah, gitu. Ya, saya tidak usah banyak yang pasti seperti ini. Saya dan Habib Haidarnya mengundang antum semuanya karena acara kali ini sudah sukses di Sunnah di Pontianak, Sunnah Pontianak Singkawang, sukses semuanya alhamdulillah. Saya mengundang antum semuanya untuk acara All Akbar Alim Rabbani Al-Habib Amin bin Mohsin Al-Hindwan, insyaallah akan kita adakan di Singkawang. Tanggal berapa Habib? Bulan berapa Habib? Kita tunggu nanti setelah saya rapat keluarga bersama Habib Haidar dan semuanya. Setelah itu kami
akan menyampaikan kepada antum semuanya. Dan tidak usah nebak-nebak ayatnya bulan inilah, ayatnya bulan ini, tidak usah. Tunggu saja ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita doakan untuk Habib Haidar, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai oleh guru kita semuanya, Masyaikh Naqsyabandi, khususnya Halim Rabbani Abu Al-Habib bin Muhammad Al-Ridwan, dan Syekhan Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Ridwan, serta teman-teman juga semuanya. Semoga disukseskan oleh Allah, diselamatkan dalam segala perjalanannya, diistiqamahkan untuk berjalan kepada Allah, dipastikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendampingi guru-guru kita semua, khususnya Abu Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Ridwan dan Syekhan Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Ridwan, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.